Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Mayang Sari Puji Lestari dengan NIM akhir 1487 dan rekan saya Tadi dia Maulana Abdur dengan NIM akhir 1491. Muhammad Rai Chandra Wahab dengan NIM akhir 1539. dan teman saya yang berhalangan hadir bernama Muhammad Jaka Rojiki dengan NIM akhir 1519. Perkenalkan saya Muhammad Aditya Maulana Abdur dengan NIM belakang 1491. Di sini saya akan menjelaskan tentang BFS Short Patch. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu graph. Graph adalah struktur data fundamental dalam ilmu komputer terdiri dari node dan edge yang mempresentasikan hubungan antar objek. Graph digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan nyata seperti jaringan, transportasi, dan routing komputer. Pencarian jalur terpendek adalah masalah klasik dalam graph. Untuk graph tanpa bobot, algoritma Breadth First Search atau BFS adalah solusi efektif. BFS menjelajahi node berdasarkan tingkat kedalaman menemukan jalur dengan lintasan minimal. Untuk tujuan praktikum, yang pertama itu memahami mekanisme kerja BFS, mempelajari cara kerja algoritma BFS dalam menyelesaikan masalah jalur terpendek. Yang kedua, implementasi dan pengujian. Melakukan implementasi langsung dan pengujian dengan berbagai skenario titik awal dan tujuan. Yang ketiga, pemahaman komprehensif. Mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas BFS dalam transversal graph. Selanjutnya, dasar teori Breadth First Search. BFS adalah metode penulisan graph yang mengeksplorasi secara melebar dari titik awal. Algoritma ini mengunjungi semua node terdekat sebelum melanjutkan ke node yang lebih jauh, memastikan setiap tingkat kedalaman dieksplorasi menyeluruh. Pada graf tanpa bobot, jarak antar node diukur berdasarkan jumlah sisi. Karena BFS mengeksplorasi berdasarkan level, rute pertama yang mencapai tujuan adalah jalur dengan langkah paling sedikit, menjadikannya ideal untuk masalah jalur terpendek pada graf sederhana. Untuk metodologi eksperimen, sini dapat menggunakan lingkungan uji yaitu Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Input data graf node A, B, C, D, E yang saling terhubung. Metode algoritma BFS untuk mencari jalur terpendek mengukur waktu eksekusi dan kevalidan jalur. Interpretasi hasil algoritma BFS berhasil menemukan jalur terpendek pada semua skenario pengujian dengan waktu eksekusi sangat cepat, yaitu 0,0002 detik. Perbedaan panjang jalur 2-3 langkah bergantung pada posisi node dalam struktur graf. Jalur A ke C dan A ke E memerlukan 2 langkah karena terhubung langsung melalui B. Jalur D ke C membutuhkan 3 langkah karena harus melewati A terlebih dahulu. Semua jalur terverifikasi valid sesuai struktur graf yang ada. Kesimpulan praktikum, yang pertama, efektivitas BFS. Algoritma BFS terbukti efektif dalam menentukan jalur terpendek pada graf tanpa bobot, memastikan jalur minimum. Kedua, konsistensi algoritma. Pengujian pada 3 skenario menunjukkan konsistensi dalam menghasilkan jalur yang valid dan optimal. Terakhir, performa BFS pada graf kecil sangat cepat meskipun kompleksitas meningkat pada graf yang lebih besar. Baik, perkenalkan nama saya Mayang Sari Puji Lestari dengan NIM akhir 1487. Saya akan menjelaskan BFS Starter Pass. Kita akan langsung ke bagian library-nya. Penjelasannya, import network as NX dengan fungsi library untuk membuat dan memanipulasi graph. Kenapa dipakai? Untuk mempermudah visualisasi graph dengan fungsi drawing. Import matplotlib pyplot as plt dengan fungsi library untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Kenapa dipakai? Untuk menampilkan gambar graph di layar. From collection import dequay dengan fungsi import struktur data dequay double ended dequay. Kenapa pakai dequay bukan list biasa? Karena dequay poplove sangat cepat, sedangkan list biasa lambat karena harus geser semua elemen. Analogi
Analoginya seperti antrian di bank, orang depan keluar tidak perlu geser semua orang. Import time dengan fungsi untuk mengatur waktu eksekusi. Kenapa penting? Untuk membandingkan performa algoritma, cara kerja time to time, memberikan waktu saat ini dalam detik. Import import SJS dengan fungsi untuk mengakses fungsi sistem Python. Kenapa dipakai? Untuk mengukur ukuran memori objek. Masuk ke bagian 2 yang membahas graph. Saya tidak akan membacakan grafnya, kita akan langsung ke penjelasan detailnya. Dengan struktur data, tipe data dictionary key value pair, key nama node string, dengan value list berisi node tetangga. Kenapa kita pakai dictionary? Karena yang pertama akses cepat untuk cari tetangga node, dan kedua fleksibel bisa tambah atau hapus node dengan mudah. Dan ketiga readable, mudah dibaca dan dipahami. Dengan analisis grafnya seperti node A terhubung ke BD, node B terhubung ke A, C, E, node pusat atau hubung, node C terhubung ke B dan N, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke bagian ketiga yang membahas fungsi BFS analisis mendalam. Di BF, saya tidak akan membacakan kodenya, kita akan langsung ke fungsinya dengan si generator fungsi parameter graf dictionary yang berisi struktur graf. Dengan node awal pencarian string, node tujuan pencarian string, dan return list berisi jalur contoh A ke B ke C atau non. Baris ke-1, ke-2 inisialisasi. Dengan tipe list kosong, fungsi menyimpan node yang sudah diproses. Kenapa perlu? Agar mencegah node dikunjungi berulang kali atau infinity loop. Dengan kompleksitas, cek membership karena pakai list, alternatif lebih cepat bisa pakai set. Dengan analogi antrian, depan jalur 1, jalur 2, jalur 3 yang disebut pipeline, dan jalur belakang yang disebut append. Baris ketiga, jalur awal, antrian append. Dengan logika membuat jalur pertama yang hanya berisi node awal, contoh jika awal A ke jalur A. Ini adalah set atau benih untuk eksplorasi BFS. Kenapa kita dalam bentuk list? Karena jalur adalah sequence atau node yang dilalui. Nanti akan ditambahkan node-node berikutnya. Baris keempat, while antrian, kondisi loop berjalan selama antrian tidak kosong. Logika selama masih ada jalur yang perlu dieksplorasi. Berhenti ketika tujuan ditemukan, return atau antrian kosong semua jalur sudah dicek. Kenapa kita pakai while bukan for? Karena jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya. Dan ukuran antrian berubah-ubah, setiap iterasi bertambah dan berkurang. Baris ke-5 sampai 6, ambil jalur dan node sekarang. Dengan fungsi ambil jalur paling depan dari antrian, dengan operasi menghapus dan mengembalikan elemen paling kiri dengan kompleksitas 0,1 sangat efisien. Baris ke-6, sekarang jalur min1. Dengan fungsi ambil node terakhir dari jalur sebagai posisi sekarang dengan indeks min1, yaitu mengambil elemen terakhir dari list. Dengan logika node terakhir di jalur posisi kita saat ini. Baris ke-7 sampai 9. Dengan logika kondisinya, jika node sekarang sama dengan node tujuan sampai selesai, dengan return mengembalikan jalur yang ditemukan keluar dari fungsi, itu artinya tidak melanjutkan loop. Kenapa ini disebut jalur pendek? Karena kita harus mengingat prinsip BFS, yaitu eksplorasi level by level atau layer by layer. Jalur 1 edge dicek dulu, baru jalur 2 edge dan seterusnya. Yang pertama sampai ke yang terpendek. Baris ke-10, dengan logika hanya proses node yang belum pernah dikunjungi. Kenapa perlu? Karena untuk menghindari node diproses berulang kali. Dan baris ke-11 sampai 12, dengan loop tetangga, graf sekarang mengambil list tetangga dari node sekarang. Dan baris ke-12 membuat
membuat jalur baru dengan operasi jalur plus tetangga dengan tipe tipe list yang menggabungkan list. Hasilnya, list baru tidak mengubah jalur original. Dan baris ke-13 masuk ke jalur baru ke antrian. Dengan fungsi menambahkan jalur baru ke belakang antrian dengan operasi append sama dengan operasi append itu seperti tambah di akhir dengan kompleksitas 01. Dan kita pakai logika BFS seperti antrian sebelum depan A, AD, sama belakang. Kenapa di belakang? Kita harus kita harus mengingat prinsip BFS yaitu FIFO atau first in first out dan jalur yang lebih pendek masuk duluan sama dengan diproses duluan. Ini yang membuat BFS menemukan jalur terpendeknya. Baris ke-14 tandai node sudah dikunjungi dengan fungsi menandai node sekarang sebagai sudah diproses. Menambahkan ke list dengan sudah. Posisi penting dilakukan setelah eksplorasi semua tetangga. Dengan logika, node baru ditandai setelah selesai semua jalur dari node tersebut dibuat. Baris ke-15, return norm. Kondisinya dijalankan ketika loop selesai, antrian kosong, tapi tujuan tidak ditemukan. Itu artinya tidak ada jalur dari node awal ke node tujuan. Graph tidak terhubung atau disconnect graph. Kita masuk ke bagian keempat yang membahas fungsi validasi cek jalur. Dengan penjelasan baris ke 1 sampai 2 dan parameter graph sama dengan struktur graph untuk validasi jalur untuk list node yang akan dicek. Cek jalur non, jika jalur non tidak ada jalur, return false sama dengan jalur tidak valid. Penjelasan baris 3 sampai 5 dengan loop validasi range length jalur min1 loop dari 0 sampai min2. Kenapa min1? Karena kita cek pasangan I plus 1. Return true, jika loop selesai tanpa return false, itu artinya seperti semua koneksi dalam jalur valid. Kita masuk ke bagian kelima, yaitu skenario pengujian. Saya akan langsung ke penjelasannya dengan struktur data list of tuples. Setiap tuple berisi node awal dan node tujuan. Dengan analisis skenario uji 1 A ke C. Jalur yang mungkin A, B ke C. 2 edge terpendek, jalur lain tidak ada. Prediksi hasilnya A, B, C. Uji 2 A ke E. Jalur yang mungkin A ke B ke E. 2 edge terpendek, jalur lain tidak ada. Prediksi hasilnya A, B, E. Uji 3 D ke C. Jalur yang mungkin D, A, B ke C. 3 edge terpendek, jalur lain tidak ada. Dengan prediksi hasil DA, B, C. Dan jumlah node land graph, menghitung jumlah node land graph sama dengan jumlah K dalam dictionary. Untuk graph kita 5 node A, B, C, D, E. Bagian ke-6, hasil uji coba BFS starter pass atau loop pengujian. Dengan penjelasan header output, print judul untuk hasil pengujian. Dengan variabel no, dan counter untuk nomor urut uji coba dimulai dari 1. Unpacking tuple. Itu seperti setiap iterasi mengambil satu tuple di unpack ke 2 variabel. Mulai ke time to time dan seterusnya dengan pengukuran waktu dan baris 1 mulai time to time dengan fungsi catat time stamp sebelum eksekusi, return 2 float detik sejak apart, dan baris kedua memanggil fungsi BFS dengan parameter dari skenario. Hasilnya disimpan di variabel hasil.
Dan waktu selesai sampai mulai itu untuk timeline sampai selesai setelah eksekusi. Saya tidak akan menjelaskan untuk eh, saya tidak akan menjelaskan untuk visualisasi grafnya. Kita akan langsung lompat ke dalam outputnya. Baik, hasil coba BFS Starter Patch. Uji coba pertama A ke C, node awal A, node tujuan C, jalur A, B, C, 2 langkah. Dengan waktu seperti ini, dengan jumlah node 5 dan memori 264 byte dan status benar. Itu seperti node awal A, kita mulai dari titik A, dan node tujuan C, kita ingin sampai ke titik C. Atau jalur A, B, C, artinya untuk sampai dari A ke C, kita harus lewat B. Kenapa tidak langsung ke AC? Karena di graf kita A dan C tidak terhubung langsung. Jadi kita harus lewat B dulu. Dengan panjang 2 langkah, artinya butuh 2 lompatan untuk sampai ke tujuan. Itu seperti kita pakai rumus panjang langkah sama dengan jumlah node min 1. Node 3 A, B, C, langkah 3, 1, dan 2. Dan waktunya seperti ini, itu artinya algoritma selesai dalam waktu yang sangat cepat. Dengan jumlah node 5, artinya graf punya 5 titik, total A, B, C, D, dan E. Dengan memori 264 byte, artinya algoritma menggunakan 260 byte memori. Dengan perbandingan ukuran satu karakter huruf, 1 byte. Memori yang dipakai 264 karakter. Sangat kecil, kira-kira seperti SMS pendek. Dengan status benar, artinya jalur yang ditemukan valid dan benar. Validasi yang dilakukan, apakah A terhubung ke B, apakah B terhubung ke C. Semua koneksinya valid. Uji coba yang kedua. Uji coba yang kedua mirip dengan uji coba yang pertama, tapi tujuannya berbeda. Bukan E, bukan C. Dengan waktu demikian, dengan perbandingan dengan dan kita akan melakukan perbandingan dengan uji 1. Uji 1, 12,39 mikrodetik. Uji 2, 6,44 mikrodetik. Uji 2 lebih cepat, hampir 2 kali lipat. Kenapa lebih cepat? Kemungkinan node L lebih cepat ditemukan dalam urutan eksplorasi. Atau charge CPU sudah hangat dari uji pertama. Memori 264 byte sama dengan uji 1, karena jalurnya sama-sama 3 node. Kita masuk ke uji ketiga. Uji ketiga ini adalah jalur terpanjang karena kita pakai 3 langkah. Dengan perbandingannya, uji 1 A ke C 2 langkah, uji 2 A ke E 2 langkah, uji ketiga D ke C 3 langkah. Kenapa uji ketiga lebih panjang? Karena dia berada di ujung graf atau dead end, harus balik ke A dulu baru bisa ke C. Tidak ada jalan pintas. Dengan waktunya sedemikian, dan perlu kita ketahui juga uji ketiga ini masuk ke ranking ranking tercepat. Karena uji 1 karena dengan ujinya 3,50 mikrodetik. Itu artinya tercepat. Kenapa yang jalur terpanjang malah tercepat? Itu bukan karena jalurnya lebih efisien, tapi karena faktor teknis, catch processor, breaking processor komputer, random variable dalam eksekusi. Untuk graph kecil ini, perbedaan hanya beberapa mikrodetik, tidak signifikan. Dengan memori 272 byte, kenapa lebih besar? Karena jalur lebih panjang 4 node versus 3 node. Setiap node tambahan beberapa byte ekstra. Itu seperti yang kita pakai rumus sederhana, memori jalur, kemudian jumlah node X ukuran per node. 3 node 264 byte, 4 node 272 byte. Selisih 8 byte untuk satu node tambahan. Insting dari data, panjang jalur terpendek, 2 langkah uji 1 dan 2, dan jalur terpanjang 3 langkah uji 3.
Kesimpulan B adalah node pusat semua jalur lewat B, dengan waktu eksekusi semua di bawah 13 mikrodetik, perbedaan tidak signifikan untuk graf kecil. Kesimpulan BMS sangat efisien untuk graf sederhana. Dengan penggunaan memori 264 sampai 272 byte, sangat kecil. Perbedaan hanya 8 byte untuk satu node ekstra. Kesimpulannya, BFS hemat memori untuk graf kecil. Baik, segitu saja untuk penjelasan saya. Terima kasih. Akan saya Muhammad Zakar Rajiki dengan NIM akhir 1519. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 4, Fibonacci, rekursiv versus memoiz. Pendahuluan. Deret Fibonacci dihitung dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Metode rekursif murni sederhana namun memiliki kelemahan besar, yaitu banyak perhitungan berulang, waktu eksekusi menjadi lama. Untuk mengatasinya digunakan memoization, yaitu teknik menyimpan hasil perhitungan sebelumnya. Memoization merupakan bagian dari dynamic programming. Tujuannya yaitu membuktikan bahwa memoization lebih jauh efisien daripada rekursi biasa, terutama untuk input besar. Dasar teori complexity theory digunakan untuk menganalisis efisien ruang dan waktu algoritma. Fibonacci rekursif, kompleksitas Big O 2N. Fibonacci memoiz, kompleksitas Big O N. Metode eksperimen lingkungan yang diuji yaitu menggunakan Google Colab atau Python Notebook. Bahasa yang digunakan yaitu Python 3. Untuk input yaitu N sama dengan 10, 20, 30, 35, dan 40. Metode yang digunakan setiap algoritma dijalankan 3 kali, diambil rata-rata waktu eksekusi menggunakan time. Hasil pengujiannya yaitu dengan N10 rekursif 0,3 milisecond, memoized 0,01 milisecond, mempunyai selisih 96% lebih cepat. Lalu yang 20 N rekursif 3,8 milisecond dengan memoized 0,02 milisecond dengan selisih 99% lebih cepat. Setelah itu N30 dengan rekursif 420 milisecond dengan memoized 0,05 milisecond memiliki selisih 99,99% lebih cepat. Interpretasi. Waktu eksekusi rekursif meningkat sangat cepat mengikuti pola eksponensial. Waktu eksekusi memoized meningkat sangat lambat sesuai kompleksitas linear. Hal ini membuktikan bahwa algoritma dynamic programming sangat efisien untuk masalah dengan overlapping subproblem seperti Fibonacci. Kesimpulannya yaitu Fibonacci rekursif tidak efisien untuk input besar karena kompleksitas waktu Big O 2N. Fibonacci memoized jauh lebih cepat dan stabil karena menggunakan caching, kompleksitas turun menjadi Big O N. Perbedaan performa semakin terlihat pada nilai N besar. Pendekatan dinamik programming terbukti sangat efisien. Secara keseluruhan, metode memoization lebih direkomendasikan untuk penghitungan Fibonacci skala besar. Terima kasih. Saya Muhammad Raya Chandra Wahab dengan NIM belakang 1539. Di sini saya akan menjelaskan logika dari program yang digunakan untuk menguji Fibonacci rekursif dan memoiz. Program melakukan percobaan dengan nilai uji N itu 10, 20, dan 30. Untuk setiap N program mengukur waktu Fibonacci rekursif, mengukur waktu Fibonacci memoiz, dan menampilkan waktu keduanya untuk dibandingkan. Pertama adalah Fibonacci rekursif. Jika jika N adalah 0 atau 1 langsung dikembalikan, dan jika N lebih dari 1, fungsi akan memanggil dirinya 2 kali, yaitu N-1 dan N-2. Cara ini mengulang perhitungan yang sama berkali-kali sehingga sangat lambat untuk nilai besar.
Analoginya seperti menanyakan hal yang sama ke banyak orang berulang-ulang, padahal jawabannya sebenarnya sudah ada. Selanjutnya adalah Fibonacci Memoirs. Oke, membuat dictionary memo di sini untuk menyimpan hasil Fibonacci yang sudah dihitung. Jika Fibonacci N sudah ada di memo, langsung dipakai, tidak usah menghitung ulang. Jika nilai N ada dan lebih dari 1, barulah dihitung dan disimpan dalam memo. Analoginya seperti mencatat dalam buku, jadi kalau ada yang menanyakan lagi, Anda tinggal membuka catatan. Jauh lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah pengukuran waktu. Mencatat waktu sebelum fungsi dijalankan, menjalankan fungsi Fibonacci-nya, lalu mencatat waktu setelah fungsi dijalankan, dan mengembalikan selisih waktunya dalam milisecond. Jadi, kesimpulan yang bisa dipresentasikan adalah fungsi rekursif biasa sangat lambat karena melakukan perhitungan berulang-ulang. Memoirs menyimpan hasil sehingga perhitungan Fibonacci jauh lebih cepat. Program ini memperlihatkan perbedaan waktu eksekusi antara dua metode tersebut dan hasilnya jauh lebih cepat yang memoirs. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.